Sultan. Materi pelajaran IPA bab 2 sudah selesai diajarkan. Biasanya setiap materi satu bab sudah habis, Ibu Lina mengadakan ulangan. Berarti minggu depan kita ulangan IPA ya? Iya, biasanya sih begitu Ki. Tapi ini belum pasti. Tadi Ibu Lina memang menyuruh kita mempelajari materi yang sudah diajarkan. Tapi Ibu Lina belum memberi pengumuman tentang ulangan. Kalau begitu, ngapain mikirin ulangan yang belum tentu ada? Tapi kalau beneran ada, kita harus siap dong. Itu namanya buang-buang waktu. Aku cuma mau siap-siap kalau udah pasti. Tapi kalau nunggu nanti-nanti, bisa jadi waktunya sudah mepet untuk belajar materi yang banyak. Iya juga ya Ki, kalau kita siap dari sekarang, kita nggak bakal panik nanti. Kalau menurutku sih santai-santai aja. Belajar nanti juga bisa. Coba kalau ternyata nggak ada ulangan, terus kita udah capek-capek belajar, rugi dong. Tapi kalau ternyata beneran ada ulangan, lalu teman yang lain udah belajar dari sekarang, kamu bisa ketinggalan loh. Kan kita bisa ngebut belajar. Kita nggak boleh terlalu percaya diri seperti itu, Karel. Semua butuh persiapan. Aku setuju. Aku mau mulai baca-baca buku pelajaran IPA lagi ah. Ya sudah, silahkan kalian aja yang repot. Kiki, gimana kalau kita belajar sama-sama? Boleh juga, belajar kelompok memang lebih asik. Aku setuju. Kita bisa buat catatan-catatan hal yang penting supaya lebih mudah mengingat. Aduh, kalian serius banget. Ulangannya aja belum tentu ada. Nggak apa-apa Karel, kalau nanti beneran ada, kita nggak bakal kaget. Ini namanya sedia payung sebelum hujan, Karel. Aku tetap santai aja. Nanti jangan nyesel ya kalau mendadak ada ulangan. Nyesel? Enggak dong. Kalian tuh yang bakal nyesel karena melakukan hal yang sia-sia. Jam istirahat sudah habis. Sudah mau mulai pelajaran lagi. Yuk kita ke kelas. Melani, Didi, yuk kita mulai belajarnya. Ayo, kita mulai dari mana? Aku udah bikin catatan tentang ekosistem. Kalau gitu, kita belajar tentang ekosistem dulu saja. Oke, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa artinya? Biotik itu yang komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Kalau abiotik itu komponen yang bukan makhluk hidup, misalnya air dan tanah. Sip, kalian benar. Wah, memang asik ya belajar bareng kayak gini. Seriusan ini, Karel nggak mau belajar bareng kita? Iya, tadi waktu aku lagi jalan ke rumah Kiki, aku lihat dia lagi main di luar rumahnya. Aku udah ajak Karel, tapi dia nggak mau. Wah, sayang banget ya. Kalau nanti tiba-tiba ada ulangan beneran, pasti dia bingung sendiri. Iya, makanya lebih baik kita siap dari sekarang. Iya, tapi kita nggak bisa maksa dia. Sekarang kita lanjut belajar tentang siklus air yuk. Aku udah bikin ringkasannya nih. Siapa yang bisa menjelaskan? Aku tahu siklus air. Air menguap, lalu jadi awan, terus turun lagi jadi hujan. Betul, tahap-tahap itu disebut evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pelajaran IPA memang seru ya. Aku jadi makin semangat. Kita coba latihan soal yuk. Oke, pertama, sebutkan 3 jenis simbiosis. Mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Betul. Sekarang, apa contoh simbiosis mutualisme? Lebah dan bunga. Lebah dapat nektar, bunga dibantu penyerbukannya. Aku tahu contoh simbiosis parasitisme. Benalu dan pohon inangnya. Benalu menyerap nutrisi pohon inang, jadi pohon bisa lemah. Kalau contoh simbiosis komensalisme itu ikan remora yang menempel di hiu. Hiu nggak dirugikan, ikan remora dapat perlindungan. Asyik banget ya, karena kita belajar bareng,
jadi lebih mudah paham. Nah, kita harus lebih sering belajar bareng begini. Setuju, nanti kalau ada ulangan kita sudah siap. Kalau nggak ada ulangan gimana? Ya tetap untung, ilmu yang kita pelajari pasti berguna. Kasihan ya Karel. Nanti dia panik kalau tiba-tiba ada ulangan. Besok kita ajak dia lagi, siapa tahu dia berubah pikiran. Iya, belajar bareng memang lebih seru. Yuk kita lanjutin lagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nuh. Ada yang tahu kisah tentang Nuh? Saya tahu Pak, Nuh itu yang membuat kapal besar. Iya benar, Nuh itu orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Betul sekali. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera karena akan ada banjir yang sangat besar. Apa waktu itu sudah ada tanda-tanda akan hujan deras, Pak? Wah, pertanyaanmu bagus sekali, Melanie. Waktu itu belum ada tanda-tanda akan ada hujan, apalagi tanda-tanda akan ada banjir. Tapi Nuh tetap mempersiapkan bahtera itu. Wah, kalau saya jadi Nuh pasti bingung. Masa bikin kapal besar di daratan? Nah, itulah bukti ketaatan Nuh kepada Tuhan. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun belum melihat buktinya. Saya penasaran dengan cerita tentang Nuh, Pak. Begini ceritanya. Pada zaman Nuh, manusia telah menjadi sangat jahat. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk mendatangkan air bah yang akan memusnahkan semua makhluk hidup di bumi. Namun, Nuh adalah seorang yang benar dan hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memilih menyelamatkannya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal besar dari kayu gofir dengan ukuran panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera ini harus memiliki 3 tingkat, 1 pintu di sampingnya, dan atap dengan bukaan 1 hasta dari atas. Wah, bahtera itu punya ukuran yang ditentukan Tuhan juga ya. Iya Melanie, Nuh menaati perintah Tuhan dan membangun bahtera itu. Meskipun ia diejek oleh orang-orang di sekitarnya, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka menganggap Nuh sebagai orang yang aneh dan melakukan hal yang sia-sia. Tapi yang Nuh lakukan itu akhirnya tidak sia-sia kan Pak? Tentu tidak, Ki. Setelah bahtera selesai dan semua orang dan binatang yang ditentukan Tuhan masuk ke dalam, Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Kemudian hujan deras turun selama 40 hari 40 malam, membanjiri seluruh bumi hingga menutupi gunung-gunung. Semua makhluk hidup yang tidak ada di dalam bahtera mati. Aduh, ngeri banget, Pak. Setelah 150 hari, air mulai surut dan bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Mereka yang ada di dalam bahtera selamat. Itu semua karena Nuh mau mempersiapkan diri menghadapi air bah itu, yaitu membangun bahtera. Kalau seandainya Nuh nggak mau menyiapkan bahtera itu, pasti nggak ada yang selamat. Wah, seru banget ceritanya. Nah, anak-anak, dari kisah Nuh ini, pesan apa yang bisa kalian pelajari? Kita harus bersiap sebelum menghadapi sesuatu Pak, meskipun hal itu belum pasti. Iya, betul. Ada yang bisa memberi contoh lain? Menabung, meskipun tidak ada kebutuhan Pak. Siapa tahu, suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendesak. Ya, Melanie, betul. Ada lagi yang lain? Tetap tekun belajar meskipun tidak ada pengumuman akan ulangan Pak. Ya, itu juga benar, Kiki. Tapi kan gak semangat mau belajar kalau belum pasti ada ulangan. Orang tua dan guru pasti menyarankan kalian untuk tetap belajar meskipun tidak ada ulangan. Jadi,
Kita harus melakukan apa yang benar tanpa harus menunggu keadaan memaksa kita. Jadi, kalau mama saya menyuruh mengerjakan PR, meskipun gak akan diperiksa besoknya, saya harus nurut. Tentu dong, orang tua ingin yang terbaik untuk kalian. Iya, kita harus segera mengerjakan PR sebelum kebanjiran PR. Bapak senang kalian memahami pelajaran hari ini. Kisah Nuh mengajarkan tentang pentingnya bersiap meskipun belum ada kepastian. Segala hal baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Disiplin dan kerja keras akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan di depan. Seperti Nuh yang mau tetap membangun bahtera hingga akhirnya selamat. Iya, seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sudah membawa payung, kapanpun hujan turun, kita sudah siap dan tidak akan kehujanan. Kiki, nanti aku ikut belajar bareng di rumahmu ya. Aku gak mau kena air, Bah. Iya Karel, aku senang kamu mau ikut belajar bareng. Jadi kapanpun ada ulangan kita sudah siap. Oke, Ki. Pikiran